Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you today? Thank you for your coming. Uh, I hope all of you are fine, yeah? Here, I'm fine too. Thanks. And then I'm very happy because of tonight there are 12 students can come in the class, yes? And then I hope you can get spirit and then can study hard seriously. Okay. Before starting our program, let's pray together. Okay, thank you. Okay, for tonight, we are going to study about descriptive text. Yeah, we have studied about this material when you stay at junior high school. We had studied about it, but for this class at 10th grade, we can continue ya, repeat for this material. Waalaikumsalam, Miss Lizzie. Okay, please join. It's okay, no problem. Maybe you are only 5 minutes ya. It's come late ya, cuma 5 menit saja. Okay, before continuing the material, sebelum memasuki lebih jauh ya, melanjutkan materi descriptive text, I want to back for the junior high school, kembali lagi ke saat SMP, juga ada the material descriptive text, but it's mean when you stayed in junior high school, you had studied about places or animals, ya. Waktu di SMP deskriptifnya itu banyak tentang tempat-tempat dan hewan, ya. But now especially only person. Kalau yang untuk saat ini kita pelajari mendeskripsikan orang atau seseorang, ya. Oke, the description ya. Definition of descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Jadi teks deskriptif itu adalah sebuah teks ya di mana menceritakan tentang seseorang atau benda yang disuka. Its purpose is to describe and refer a particular person, place, or thing. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan seseorang secara khusus atau tempat atau benda. Ya, it is same when you studied at junior high school. Ini materinya sama persis, cuma bedanya kalau ini nanti kita khusus ya, especially for person. Ini nanti khusus untuk orang. Nah, you can read on the text, ya, itu you can look at on the whiteboard. Text descriptive is text to explain about a person or thing, ya. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan gambaran seseorang atau benda. Nah, ini ada penjelasannya. Tujuannya untuk menggambarkan atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda. Nah, bisa dikatakan juga bahwa descriptive text adalah teks yang menjelaskan tentang seperti apakah orang tersebut atau benda seperti apa ya, atau benda yang akan dideskripsikan, baik bentuknya atau sifatnya, jumlahnya,
ukurannya atau warnanya, ya, dan masih banyak sebagainya. Nah, dalam tes deskriptif itu ada yang namanya generic structure. Generic structure itu adalah susunannya. Oke, waalaikumsalam Miss Yanti. Welcome to our class. Okay, please let's join. Okay, continue ya. Generic structure. There are two. The first is identification, yaitu identifikasi, and then description atau deskripsi. Include identification ya. Identification include meliputi pendahuluan, kemudian berupa gambaran umum tentang topik yang akan dibicarakan. Itu identifikasi ya. Jadi apa yang ingin kamu ceritakan nanti itu berada di paragraf awal. Paragraf awal ini yang disebut dengan identification. Kemudian untuk paragraf kedua dan selanjutnya itu adalah deskripsi ya, atau berisi tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh benda atau tempat atau orang yang dideskripsikan. Jadi nanti kita di sini akan mendeskripsikan orang-orang terkenal. Jadi cirinya, kemudian karakternya ya. Nanti kita deskripsikan, itu disebut description ya, bagian biasanya di paragraf mulai kedua sampai akhir. And then language feature ya, atau ciri-cirinya. Ciri-cirinya, oke. Ciri-cirinya sudah jelas ya, using simple present tense. Kita menggunakan simple present. Nah, we can feedback. We can back for the last time. Kita kembali dulu ke masa lalu ya. Pernah? Have you studied about simple present tense? Pernah belajar ya simple present tense? Have you studied about that? Oke, waalaikumsalam Miss Aryani. It's okay, let's join ya. Langsung bisa mengikuti saja Miss Aryani. Oke, what is the formula of simple present tense? Coba. Want to ask my question? Who can answer? What is the formula of simple present tense? Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya bertanya dulu. Ada yang masih ingat rumus simple present tense? Who wants to try to type the answer? What is the formula of simple present tense? Nobody? Nobody can answer? Okay, no problem, Mr. Sugeng. Okay, I want to explain about the formula of simple present tense ya. Saya terangkan lagi rumusnya. Simple present tense itu kan dibagi menjadi dua, yaitu verbal and nominal. Verbal itu rumusnya subjek diikuti dengan kata kerja. Waalaikumsalam Miss Isti ya. Oke. Oke, Miss Yanti, thank you for your answer. Oke, subjek ya. Subjek itu meliputi she, he, it, I, you, we, they. Kalau Miss Yanti ini sudah benar, tapi plusnya itu berada di setelah kurung it ya. Jadi subjeknya itu she, he, it.
baru kata kerja pertama tambah S atau ES. Kalau subjeknya Ayu Dewi, itu kata kerjanya adalah kata kerja pertama tanpa ada tambahan S atau ES. Oke, waalaikumsalam Miss Sari ya. It's okay, no problem. Let's join. Nah, kalau yang nominal, kalau yang nominal itu adalah subjek plus to be atau bisa disebut dengan auxiliary verb ya. To be-nya apa? Nanti yang kita gunakan adalah ini is, am, are. Nah, yang kedua menggunakan atribut verb seperti is, am, are. Jadi nanti kalau kalimat nominal yaitu kalimat yang tidak diikuti kata kerja. Jadi kita nanti pakai auxiliary verb, kemudian kata sifat. Tapi kalau yang menggunakan kata kerja nanti masuknya ke verbal ya. Subjek plus verb 1. Bisa tambah SES jika subjeknya adalah she, he, dan it. Waalaikumsalam Miss Cahyati. Oke. Welcome to our class ya. Kemudian hanya fokus pada satu objek. Oke, it's okay, no problem Miss Cahyati. Jadi kalau deskriptif itu hanya satu objek saja. Di example, you want to describe your teacher ya. His name is Mr. Farid. This is only example ya, ini contohnya. Kalian ingin mendeskripsikan seseorang, yaitu seorang guru yang bernama Pak Fari. It's example ya, contohnya. Oke, sebelum masuk ke contoh, ini ada kata bantu untuk mendeskripsikan penampilan secara fisik seseorang. Ya, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini physical appearance. Penampilan secara fisik. Nah, ini ada height. Ini untuk bentuk tubuh. Ini ya. Body. Ini bentuk tubuhnya. Juga kalau ini kan ukuran ya, ini ukuran bentuk tubuh, usianya, rambutnya, kemudian wajahnya, yang terakhir adalah matanya. Oke. Oke, sekarang nah, ukuran badan. Ini ada tall atau short. Kalau nggak tinggi, pendek. Ya, or medium. Medium itu berarti tengah-tengah ya. Kemudian tubuhnya. Slim berarti langsing. Thin berarti kurus sekali. Ya, beda tipis kita penggunaan slim and thin. Kalau slim itu dia langsing masih proporsional, tapi kalau yang thin itu kurus ya, berarti di bawah normal. Kemudian ada plump, gempal ya, tubuhnya gempal. Fat itu gemuk. Shiny juga apa shiny? Shiny itu kurus ya, sama dengan thin. Dan muscular berarti apa? Berotot, maco. Kemudian mengenai umur atau usia. Usianya young. Oh, berarti masih muda. Kemudian old. Oh, berarti sudah tua. And then teenager. Teenager itu muda, masih muda. Ini umurnya ya 20 tahunan atau 30-an, 40-an ya.
usia. And then hair, rambutnya. Dari bentuk rambut kita bisa lihat panjang, long. And then short, itu pendek. Bald, itu botak. Kemudian straight, straight itu lurus ya, rambutnya lurus. Curly, curly itu keriting. Wavy itu mengombak ya atau bergelombang. Beda kalau curly itu keriting, yang namanya keriting itu kerwel-kerwel ya. Kalau yang namanya wavy itu hanya mungkin beberapa gelombangan saja keritingnya, enggak sampai keriting ya, maksudnya masuknya ngombak. And then black, ini warnanya rambutnya hitam. Red, merah. Yang dimasuk merah di sini bukan merah rah ya, tapi masuk ke blonde, pirang. And then brown itu coklat. Nah, ini menggambarkan rambut. And then face, wajah. Nah, wajah di sini juga banyak yang digambarkan. I'm so sorry ya, directly I get young. Directly I'm sleepy. I'm so sorry. I want to drink first. Yes, I want to permit to drink maybe only several minutes. Yeah, moment. Okay, I'm coming. Okay, continue ya. Face ini tentang wajah. Wajahnya round. Orang itu bulat atau bulat ya, bisa disebut dengan bulat. And then oval. Berarti bentuknya oval. And then square. Jarang ya kalau wajah square. Square itu bentuknya kotak. Masuk wajah kotak kan tidak mungkin ya. And then wrinkles. Wrinkles itu hasilnya buram ya. Empat ya, ini ngulang deh. Loh, Umi ngulang dulu sekedar. Sama tante di situ.
Oh, sorry ya. There is my daughter. She is sleepy, so she want to sleep and then uh, company ya, want to company, minta ditemenin. And then pale ya, pale ini wajahnya pucat. Bearded berarti wajahnya ini juga apa, muram. And then shape ini juga ya. Ini wajah-wajah geram. And then now about eyes. Sekarang tentang matanya. Matanya big, berarti matanya iya, maksudnya buram itu kusut lah, kusut ya. Around, bulat. Blue berarti matanya biru, ini matanya orang bule-bule ya, biasanya blue. Brown, green, jarang kalau green itu ya. Slanting itu sipit, makanya sipit. Oke, ini tentang penampilan secara fisik ya. Kemudian ini ada tentang tingkah laku atau kebiasaan. Ini tentang karakternya, karakter seseorang ya. Careful berarti orangnya hati-hati ya. Kalau careless itu nanti dia ceroboh. Ada intelligent, berarti dia berpendidikan ini. Stupid berarti bodoh. Ini lawan katanya ya. Confident, itu dia pede sekali ya. Confident. Shy itu malu. Kemudian ada extrovert, itu orang yang mahir, berarti serba bisa. Kalau introvert itu berarti tidak bisa ya, tidak begitu pandai maksudnya. Kemudian ada generous. Generous itu murah hati ya, berarti dermawan. Tapi kalau stingy itu pelit, diligent rajin, and then lazy itu malas. Ini semangat. Kemudian ada lagi aktif, berarti orangnya aktif sekali ya.
Active. And then cheerful. Apa cheerful? Cheerful itu gembira, orangnya riang atau menyenangkan ya. And then determine. What is the meaning determine? Determine itu punya tekad ya. Energik, oh iya, energenik berarti dia energik, friendly, bersahabat ya, atau ramah. And then humble itu rendah hati. And then humorous itu orangnya humoris ya, atau suka bergurau. Sensitif ini sensitif, jadi sangat peka. Oke, Miss apa ini? Miss atau Mister? Gatis ini. Gatis Alvaro. Tekad, ya. And then stubborn itu orangnya bandel atau keras kepala ya. Susah dibilangi. Nah, ya keras kepala. Oke, now there is example. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Oke. My friend's new shoes. Nah, ini tentang sepatu baru temanku ya. Yang pertama, nah ini actually this is still a paragraph with this ya. Ini apa namanya? Karena kepotong. Ini alemnya satu dengan yang dua, jadi tenggalnya sangat banyak ya. But it's okay ya, ini masih masuk ke paragraf pertama. Oke, I have a close friend. Saya itu punya sahabat. Ya, sahabat dekat atau sahabat karib. She is beautiful. Orangnya cantik, atraktif, menarik ya. And then trendy. Berarti trendy juga orangnya. She always want to be a trendsetter of the day. Dia itu selalu ingin menjadi trendsetter. Dia jadi pengen yang diikuti ya. Setiap harinya dia pengen menjadi orang yang menjadi contoh maksudnya itu ya trendsetter ya, banyak orang yang mengikuti gaya dia maksudnya. She always pay much attention and on her appearance. Dia selalu banyak menarik perhatian dengan penampilannya. Jadi orang-orang itu banyak yang tertarik melihatnya ya. Recently, she bought a new stylish foot leg from Chloe's shoes product. Akhir-akhir ini dia membeli sebuah sepatu yang sangat modis dari Glowfish ya. Dari produksi sepatu Glowfish dia belinya. The shoes really match on her. Jadi sepatunya itu benar-benar cocok dengannya. Nah, ini berarti tadi pertama ini adalah yang menerangkan tentang identifikasi ya. Identification.
Kita mau menerangkan apa tadi. And then description-nya ini paragraf keduanya. Her new flawless woman shoes are wonderful. Sepatu wanita Wolfish tadi yang baru itu sangat bagus ya, menakjubkan. Ketika dia berjalan dengan sepatunya, semua teman-temannya termasuk saya melihat dan kagum ya bahwa dia memiliki sepatu yang cocok untuk penampilan fisiknya ya. Ini jadi sepatunya itu sungguh menakjubkan lah, menarik perhatian. The stylenya bright color, warnanya mencolok ya. And then brand represent her as a smart woman of the day. Jadi ini menambah penampilannya ya, seperti wanita yang cerdas setiap hari. She really have perfect appearance. Dia selalu berpenampilan sempurna, apalagi ditambah dengan tadi memakai sepatu. She is really made on that shoes ya. Dia cocok pas dengan sepatu itu. She said that the product cover all gender. Dia mengatakan bahwa produk itu adalah untuk semua kalangan. Jadi bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Oke. The Blau's men's shoes are as elegant as she has. Ya, sepatu laki-laki Blau's ini juga sama elegannya seperti yang dia miliki. Produknya juga bervariasi. Pilihannya ada ballet, ada casual, ada boot, ada atletik, nih sepatu untuk olahraga ya, dan desain sangat atraktif ya, sangat menarik sekali. Produk ini adalah produk yang bertanda internasional ya. Oke, Miss Yanti, it's okay ya, nggak apa-apa, nanti bisa masuk kembali ya. Actually, I know if you are busy ya, there is many job maybe, and then ya welcome Miss Yanti, nggak apa-apa. Saya juga menyadari mungkin masih ada yang sambil kerja ya, atau perjalanan pulang mungkin, atau masih banyak kesibukan lain. And then I'm so proud to you ya, saya sangat bangga dengan kalian. Although you are so busy, but you still want to study ya. Walaupun kalian masih sibuk atau banyak kerjaan, tapi tetap masih menyempatkan untuk belajar ya. Saya bangga itu. Oke, waalaikumsalam Miss Reni. Nggak apa-apa. Oke ya. Jadi ini kalau ini menceritakan tentang sepatunya temannya. Nah, ini tadi adalah apa? Yang pertama ini. Kalau ini tadi kan deskripsinya, keterangannya, ya. Kalau ini tadi pendahuluannya. Oke, bisa dipahami ya. Sebelum masuk ke soal, atau saya kembalikan lagi dulu keterangannya, perlu dilihat lagi. Oke, if you want to read this text, mau dibaca dulu yang terlambat tadi ya. Ya, descriptive text tadi sudah dijelaskan bahwa teks yang menggambarkan tentang seseorang atau benda secara khusus ya. Yang dideskripsikan bisa sifat, bentuknya, kalau orang itu adalah karakternya.
Kemudian yang pertama adalah identifikasi atau bisa disebut dengan pendahuluan. Paragraf yang kedua dan selanjutnya adalah description, yaitu deskripsinya. Kemudian juga penggunaan rumus atau penggunaan bahasanya menggunakan rumus simple present ya. Karena deskriptif itu mendeskripsikan, jadi kita pasti pakai simple present. Nah, and then I have some question ya. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Oke, I hope you can try to answer this question ya. Saya berharap nanti kalian bisa mencoba mengerjakan ya. But before doing this question, maybe we must translate first ya, ditranslate dulu atau directly langsung. Tapi kayaknya kita bahas dulu ya. Kita artikan. But before I give the meaning, maybe you want to read first. Sebelum saya artikan, dibaca dahulu coba Peter ya. Kali ini soal nomor 1 sampai 3 kita mendeskripsikan tentang Peter ya. Oke, have you read this text? Sudah dibaca teksnya? Ya, kita coba bahas dulu ya, diartikan Peter. Peter is youngest in our family. What is mean? Peter itu adalah yang paling muda di keluarga kami. He is 14 years old and 4 years younger than me. Dia berumur 14 tahun dan 4 tahun lebih muda dari saya. He has long, dia tinggi ya. Straight hair, memiliki rambut yang panjang. Bright eyes, matanya bercahaya. And then a friendly smile. Dan ramah ya dia. Sometimes, kadang-kadang, he is rather naughty at home. Dia kadang-kadang agak nakal di rumah. But he usually does what he is asked to do. Tapi dia selalu menanyakan apa yang dia lakukan. Peter is interested in sport very much. Peter itu sangat tertarik olahraga ya.
At at the school, dan di sekolahannya, he plays football and tennis. Dia selalu bermain sepak bola dan tenis. He is the best badminton player in our family. Dia adalah pemain badminton yang paling hebat dalam keluarga kami. Nah, itu sekilas cerita tentang Peter. Okay. Now, please look at the question number 1 ya. Coba kita lihat pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, which of the following statement is not true about Peter? Berarti pertanyaan ini mana pernyataan yang tidak benar ya, yang tidak sesuai dengan Peter. Oke, want to answer number 1? Waalaikumsalam Miss Akuinsa. Nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Why? There is a trouble. Okay, class. Can you answer number 1? Nggak apa-apa, Miss Kinsa ya. Okay, where is the other? Okay, thank you, Mr. Mahmudi. Thank you, Miss Tia. Thank you, Miss Leslie. Okay, Miss Annie, thank you. Any else? Oke, waalaikumsalam Miss Tina. Tidak apa-apa, terlambat nggak apa-apa ya. Nah, langsung ikut saja. Oke, kita bahas ya. Number 1. Sekarang, ya, thank you Miss Sofia. Dari keempat pilihan ini, tadi yang ditanyakan adalah is not true, berarti yang tidak benar. Bila dilihat dari pilihan jawabannya, sudah jelas ya di paragraf keberapa tadi? Di paragraf kedua ya, paragraf kedua ini aja. Kuncinya di paragraf kedua yaitu Peter is interested in sport very much. Ya. And at school he play football and tennis. He is the best badminton player in our family. Ya, kalau ini kan bermain sepak bola dan tenis ada. Dia punya rambut panjang lurus juga ada. Matanya juga bersinar. Oke, thank you. I'm sorry. That is Alvaro. This is man or girl? So, I'm still confused if I want to call you sir or miss. Oke, thank you Miss Iin ya. Ya, so the answer is D ya, yang tidak tepat. He doesn't play badminton, padahal kenyataannya adalah dia suka main badminton ya. Ini ada tenis. Tenis itu sama saja dengan badminton. Oke, thank you for all. Oke, next. Question number 2. Nah, according the passage, we know that Peter is. Want to try to answer? Thank you, Mr. Sugeng. Yeah, Mr. Sugeng answers
ya, menjawab C. Any Miss Any C. Okay, thank you very much. Any else? Ada yang lain? Okay, thank you Miss Akwisa. D. Okay. Anything else, Miss Tina? Thank you. B. Okay, it's okay ya. You can try to answer by yourself. Bisa dicoba untuk mengerjakan sendiri ya. Okay, thank you Miss Lazy. Okay, for the second question ya, according the passage, we know that Peter is A. The writer's older brother. B. The writer's younger brother. C. A friendly boy. D. A naughty boy. Nah, berdasarkan teks di atas tadi, kita tahu bahwa si Peter adalah, look at the first paragraph. Kita bisa kembali ke paragraf pertama ya. Paragraf pertama ya, itu ada Peter is youngest in our family. He is 14 years old and 4 years younger than me. Di sini sudah diketahui ya dari kutipan itu bahwa si Peter adalah adik dari penulis tersebut. Oleh sebab itu, so the answer number 2 is B. Oke, thank you ya. Terima kasih. Jawabannya adalah ini. The writer youngest brother, yaitu adik dari penulis ya. Oke, thank you very much. Oke, next. The third. Yang ketiga. From the text, we may conclude that A. Peter is a welcoming person. B. People is older than the writer. C. Peter is not diligent at all. D. Many people don't like Peter. Okay, thank you Miss Annie, Miss Sari, Miss Tia, all of you answer A ya. Okay, Miss Iin, Miss Annie, okay, thank you. All of you answer A. Anything else? Maybe there is answer B or C or D. No ya. Oke. Kita bahas pertanyaan yang ketiga. Dari teks tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ya. Jadi dari teks keseluruhan tadi berarti ya. Kita ketahui bahwa Peter itu merupakan anak yang terbuka dan mau berteman dengan siapapun. Oke, thank you very much. Your answer is true ya. Betul jawabannya. Oke, next. Tadi nomor 1, 2, 3, it's so easy, right? And then next, this is the other text. Ini ada teks lain. Okay, the text is for the question number 4 to 8. Ini pertanyaan untuk nomor 4 sampai 8. Okay. The first, you must read this text ya. Michael Jordan. You can read first. Kita baca dulu.
Okay, have you read this text? Sudah dibaca teksnya tentang Michael Jordan? Siapa sih Michael Jordan itu? Michael Jordan itu adalah pemain sepak bola ya? No? Oh, tidak. Dia adalah pemain basket. Michael Jordan. Ya, dia adalah pemain basket yang handal. Iya. Okay, now we can discuss together ya. If you are a sport fan, you are sure to know the name Michael Jordan. He is probably the greatest basketball player the world has ever seen. Although his career as a player is over, his fame will live on for many years to come. Okay, what is the meaning for the first paragraph? Ya, jika kamu suka olahraga, pasti kamu tahu nama Michael Jordan, ya. Dia mungkin pemain basket yang paling hebat di dunia yang pernah kita lihat. Walaupun karirnya sebagai pemain telah usai. Tapi his fame, tapi popularitasnya masih hidup ya, masih mengenang di sepanjang masa. Michael Jordan certainly looks like a star, yaitu Michael Jordan itu terlihat seperti bintang. He is tall, well-built, and handsome. Siapa dia? Fisiknya bagaimana? Nah,
Oke, sebelum memasuki makna dari paragraf kedua ini ya, paragraf pertama tadi adalah identification, identifikasinya, yaitu pendahuluannya menceritakan tentang Michael Jordan. Dia adalah seorang pemain basket. Kemudian paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini adalah deskripsinya. Deskripsi mengenai tentang Michael Jordan. Deskripsi yang pertama atau di paragraf kedua ini adalah tentang fisik appearance ya, yaitu penampilan fisiknya. Dia orangnya tinggi, posturnya baik, ya, dan tampan. But I think this is my opinion ya. My opinion, he is not too handsome ya. Maybe pas-pasan lah. Ya, tapi penilaian seseorang tentang fisik itu berbeda ya. Ya, it's okay. Dia tampan, with friendly dengan kerendahan hatinya. Kemudian matanya berwarna coklat. And then itu apa itu? And a with green. Dan senyumnya lebar. Ya, ini senyumnya lebar. He always managed to look well dressed, even if his casual clothes or smart fit. Ya. Dia itu selalu mengatur penampilannya, khususnya cara berpakaiannya. Dia sering memakai baju yang casual karena dia itu seorang pemain basket ya, atau pakaian yang pas untuk dia. Yang pertama itu adalah physical appearance. Kemudian yang selanjutnya itu adalah personality ya, atau kepribadiannya. Okay, his personality too is as outstanding as his flying ability. Kepribadian dia, oh my god, sorry. Mana? Kepribadiannya dia itu terlihat seperti pemain ya, mampu. Jadi maksudnya ini kepribadiannya itu menonjol dengan kemampuan bermainnya ya. Michael ini adalah orang yang sangat apa? Sangat punya tekad atau sangat punya bakat ya. This has made him a successful basketball star. Ya, ini yang membuat dia menjadi bintang pemain basket yang sukses. He has given lot of money and support to charities ya. Jadi mana tadi dia telah memberikan banyak uang dan selalu banyak menyumbang. Berarti dia ini dermawan sekali ya. Dia banyak memberikan banyak uang dan menyumbang. Jadi dia baik hati. Okay, next for the fourth paragraph, yang keempat ini berarti tentang apa?
informasi tentang dirinya. All in all, semuanya Michael Jordan itu tidak hanya atlet yang hebat, tetapi dia juga hangat. Nah, ini masih personality ya. Berarti orang yang peduli. It is no wonder to so many boys have dream of growing up to be just like him. Dan tidak ada seorang pun ya laki-laki yang memiliki mimpi seperti dia. Jadi banyak orang yang pengen menjadi seperti si Michael Jordan. Oke, next. Selanjutnya kita lihat soal ya. Oke, the question number 4. Okay, please you can try to answer. Okay, thank you for your answer. Okay, waalaikumsalam Miss Zafa ya. Sorry, Zafa. Okay, number 4, it's so easy ya. The best title for the text is, nah, sudah jelas sekali terlihat ya. Karena tadi yang kita bahas adalah Michael Jordan, nah itu judulnya. Oke, thank you for your answer. You are great students ya. Oke, next number 5. Oke. Momen. Nah, kenapa sih dia itu terkenal? Oke. Maybe for the other, yang lainnya mana? Oke, Oke, thank you Miss Lazy. Your answer is B. Come on, anything else? Oke, thanks. Kenapa dia terkenal tadi ya? Kenapa? Tadi masuk isinya di paragraf keberapa? Apakah dia tampan tadi? Ya, dia tampan. Kemudian apakah dia memberikan sumbangan? Iya, dia juga memberikan sumbangan. Apakah terkenalnya karena memberikan sumbangan tadi? Apakah dia tampan juga?
Sorry Miss Reni, it's still number 5 ya. Ini masih nomor 5, belum nomor 6 Miss Reni. Oke, kita bahas ya yang nomor 2. Di kalimat atau di paragraf yang pertama, kenapa sih dia terkenal? Nah, oke, look at, coba dilihat. Oke, Mr. Aimun, good evening. Nah, ini, if you was sport fun, ya, jika kamu itu pecinta olahraga, pasti kamu kenal dengan nama Michael Jordan. Berarti kenapa dia terkenal? Ya, sangat semangatnya ya. Belum tahu soalnya, tapi dia sudah bisa menjawab. Sorry Miss, just kidding ya. Cuma bercanda ya. Dari tadi kok kayaknya fokus sekali ya. Ya, serius sekali. Oke, kita agak santai dulu ya. Oke, Sersan, serius tapi santai. Oke. Nah, ini ada kalimat ini. Nah, ini yang menjadi kunci dari jawaban nomor 2 tadi ya. Kenapa dia terkenal? Karena pecinta olahraga, ya karena pecinta olahraga tadi. Makanya mengenalnya. So, the answer number 5 is, okay, can look at it. Not he is handsome, bukan. He gives charity, juga bukan. Tapi ini banyak yang mengagumi juga tidak pernah, tapi tahu ya, pencinta olahraga itu pasti tahu yang namanya Michael Jordan. So the answer number 5 is C ya. Oke, thank you for all. Saya senang sekali ya kalian masih semangat walaupun bekerja masih menyempatkan ya untuk mencoba menjawab. Oke, I applaud you ya. Saya sangat bangga pada kalian semua. Oke, next. Number 6. What is the main idea of the third paragraph? Oke, ide pokok dari paragraf ketiga apa? Do you still remember? Masih ingat? Oke, thank you, Mr. I'm so sorry. Who is Gatis Alvaro? Are you boy or girl? Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you your answer. Anything else? Maybe there is a different answer. Oke, thank you. Mungkin ada jawaban yang lain ya, yang tidak sama. Oke, I'm so sorry Miss Gatis. Tadi saya panggilnya Mister ya. Sorry. Number 5. Ini sudah nomor 6 Miss Sofia. Ya, nomor 5 tadi C ya. Sekarang nomor 6. Oke, isi pokok dari paragraf ketiga. Tadi jawabannya apa? D semua ya?
Tadi jawabannya apa tadi? Ini sudah nomor 6 ini. Tadi paragraf pertama. Paragraf pertama tadi kan tentang identifikasinya, yaitu pendahuluan mengenai tentang Michael Jordan. Kemudian yang kedua tadi tentang appearance ya, fisik appearance. Kemudian paragraf ketiga dan keempat itu tentang personality. Jadi isinya adalah D. Oke, thank you. Oke, what is the main idea of the third paragraph? Is dia. Oke, Michael Jordan has great personality. Oke, thank you. You are so smart student ya. Kamu sangat hebat, suka saya. Oke, next. Number 7. The word outstanding in his personality to is the outstanding as displaying ability. Maksudnya apa sih? What is the answer number 7? D. Maksudnya his personality too is as outstanding as displaying ability. Maksudnya apa? Oke, thank you for your answer ya. Semuanya pada menjawab D. Ada jawaban yang lain kah? Oke, Mr. Kusmarno ya, welcome to our class. Iya, ini oke, Miss Java and Miss Nuning ya. You have different answer ya, punya jawaban yang lain. Oke, maksud dari ini kepribadiannya itu ada two, sangat, outstanding, playing ability. Berarti ini kemampuan bermainnya ya. Berarti apa? Kalau kemampuan bermainnya itu bukan tekad, tapi maksudnya dia itu hebat. Ya. Jadi isinya nomor 7 adalah great. Maksudnya dia itu pemain yang hebat. Oke. Don't be sad ya. Nggak usah sedih if your answer is wrong. Jawaban salah nggak usah sedih. Dan jawaban yang benar bisa berbangga hati. Ya. Oke, next. Oh, sorry, number 8. Nomor 8 belum. Di sini kita belajar ya. Mohon maaf, ini karena saya tutor baru juga ya. Tapi saya juga menjelaskan, kemudian menyuruh kalian untuk mengerjakan. Mohon maaf jika ada yang keberatan ya. Tapi saya ingin mencoba. Jadi tidak hanya saya yang berperan, tapi kalian juga ikut berperan ya. Jadi saya libatkan untuk mengerjakan soal-soal. Ya, mohon maaf jika ada yang keberatan maksud saya. Oke, next number 8. The text indicates that the writer is
Nah, coba ini. Teks itu terindikasi bahwa penulis adalah. Terus yang nulis itu siapa ya? Okay, come on. Answer number 8. Okay, Miss Gatis. Answer B ya. Anything else? It's okay. Don't say maybe, Miss. You must optimis ya. Okay, thank you, Miss Rodia. Thank you, Miss Nuning. Thank you, Miss Reni. Oke, berarti penulisnya itu siapa sih? Itu anaknya Jordan. Ya, anaknya Michael maksudnya. Yang B itu fansnya. Yang C itu pelatihnya. Yang D itu adalah dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri, itu biasanya bukan pakai langsung Michael Jordan adalah enggak ya, tapi my name is sih. I am Michael Jordan lah, itu sudah jelas bahwa dia sendiri penulisnya. Tapi kalau tadi dalam teks, oke, saya perlihatkan dulu teksnya. Sorry. Nah, saya perlihatkan teksnya. Nah, kalau seperti ini ada you want know the name Michael Jordan. He is, berarti ini bukan dirinya sendiri yang menulis ya. Kalau pakainya I, subjeknya I, itu pasti dia sendiri. Tapi kalau ini ada kata he, berarti orang lain yang menulis. Nah, di sini ada if you are a sport fan. Jadi ini adalah yang menulis adalah fansnya ya. Fansnya Michael Jordan. So, the answer number 8 is B. Oke, thank you ya. Isinya B, fansnya. Oke, this is the last text. Ini teks yang terakhir ya. Untuk pertanyaan nomor 9 dan 10, The Rising Star. Ini bintang yang sedang bersinar. Actually this is Harry Potter ya. Harry Potter itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih ngehit ya. Oke. You can read the text first. Bisa dibaca dulu coba. Nah, diamati. Oke, Miss Ame.
Oke, ini menceritakan tentang Harry Potter. The success of Harry Potter movies has made Daniel Radcliffe, Emma Watson, and Rupert Grint the center of public attention. The three rising stars have grown up on screen and grown into his or her role as an actor. Daniel Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, 23rd July 1989. His nickname is Dan. He is the only child of Alan Radcliffe and Marcia Gresham. Dan has dark brown hair and blue eyes. His head is about 168 centimeters. He is a loyal, shy, down-to-earth, and humorous person. He is also intelligent and somewhat mysterious. He loves football, Formula One racing, and gymnastics. Ya, ini kesuksesan film Harry Potter itu dibuat oleh Daniel ya. Ada 3 tokoh di sana, yaitu Daniel, kemudian Emma, dan Rupert. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di film Harry Potter ya. Ketiga bintang tersebut telah tumbuh ya setelah naik daun dan bisa memerankan sebagai pemeran terbaik ya. Daniel Jacob, Daniel ini lahir di Fulham, London pada tanggal 23 Juli tahun 1989 ya. Ini beda 1 tahun dengan saya ya. I was born at 31st March 1988. Saya lahir pada tahun 1988. Kalau si Daniel ini lahirnya 89 ya. Nama panggilannya adalah Dan. Dia adalah anak satu-satunya dari Alan dan Maria. Dan has dark brown hair and blue eyes. Dan ini memiliki rambut coklat tua ya. Berarti rambutnya itu tidak hitam. Dan bermata biru. Kemudian tingginya kira-kira 168 cm. Orangnya atau dia itu sangat loyal, tapi pemalu, ya, rendah hati, tapi juga dia humoris, ya. He is also intelligent, ya, dia itu berpendidikan, tapi agak misterius ya. He love football, dia pecinta sepak bola. Kemudian racing, balapan, and olahraga ya, gymnastics. Oke, nggak apa-apa. Yang masih kerja ya, boleh disambil-sambil lah, nggak apa-apa. Oke, ini paragraf pertama. And then the second paragraph is about Emma ya, tentang Emma yang paragraf kedua. Tadi paragraf pertama tentang Daniel, yang kedua ini tentang Emma. Emma Charlotte Watson was born in Paris, France, 5th
15th April 1990. Her nickname is Emma. She is the daughter of Chris Watson and Jacqueline Lewisby. She lived in Paris until the age of 5 before she moved with her mother and younger brother, Alexander, to Oxford, England. Emma has wavy brown hair. Her weight is 165 centimeters. She is an open-handed, friendly, and determined person. She also said that she is a little bit stubborn. Emma loves dancing, singing, tennis, and art. Nah, yang tadi pertama itu mendeskripsikan tentang si Daniel. Kemudian yang kedua ini adalah mendeskripsikan tentang Emma. Ya. Emma lahir di Paris pada tanggal 15 April ya tahun 1990. Panggilannya adalah si Emma. Dia adalah anak perempuan dari Chris dan Jacqueline. Dia tinggal di Paris sampai umur 5 tahun. Sebelumnya dia pindah dengan ibunya dan adiknya di Alexander, Oxford ya, Inggris. Emma memiliki rambut coklat yang bergelombang. Kemudian tingginya itu sekitar 165 cm. Dia papasannya luas ya. Kemudian ramah, punya tekad yang kuat. Dia juga berkata bahwa dia adalah sedikit keras kepala ya. Ini dia mengatakan she is a little bit stubborn, keras kepala. Emma suka menari, menyanyi, bermain tenis, dan seni ya. Ini si Emma. Oke, nggak apa-apa Mr. Ainur ya. Yang penting tetap ada semangat untuk belajar ya. Oke, next for the third paragraph is tell ya about Rapet Alexander. Tadi Daniel sudah, Emma, kemudian Rapet. Ini bintang yang ketiga dari Harry Potter ya. Dia lahir di Hertfordshire, England, Inggris ya. Nah, ini tahunnya sama dengan saya, cuma beda bulannya dan tanggalnya ya. Dia lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1988. Ya, nama panggilannya adalah Rapet ya. Dia adalah anak tertua dari Nigel Green and Joe Parson. Ya, dia anak tertua berarti. Rapet ini memiliki rambut pirang. Ya, braid hair pirang. His height is 180 cm. Tingginya kira-kira 180. It's so tall ya. Ini sangat tinggi sekali nih. Orang Indonesia tidak ada yang jarang maksudnya. Jarang punya tinggi 180 cm. Oke, waalaikumsalam Miss Endah. Nggak apa-apa, telat. Nanti kita bisa melihat recordnya ya. He is an active and humorous person.
He is also very humble. Nah, Rupert ini orangnya aktif dan humoris. Dia juga sangat rendah hati ya. However, he is the shyest of the three Harry Potter co-stars. Rupert is arachnophobia. It means that he is afraid of spider ya. Nah, bagaimanapun dia itu paling malu di antara tiga pemain tadi ya. Jadi si Rupert ini paling pemalu. Dia juga fobia dengan hewan. Dia itu takut laba-laba ya. Dia sepertinya suka semua jenis musik, tapi favoritnya adalah musik rock klasik dan roll. Rock and roll berarti ya. Dia suka musik rock and roll klasik. Favorit sekolah favoritnya atau mata pelajaran yang disukai adalah kimia ya. Kalau saya itu malah benci sekali. Dulu waktu saya sekolah paling benci jika ada pelajaran hitung-menghitung kimia, matematika ya. Itu membuat saya tidak bersemangat because of I don't know about this subject ya. Saya tidak tahu materi tersebut dan I'm lazy to account. Saya malas sekali hitung-hitung, jadi nggak suka. Okay, this Hogwarts you have been really great associated ya. Sampai mana tadi ya? Soal omong kosong ketiganya tadi memiliki hubungan ya. Tidak hanya di layar kaca tapi juga dalam kehidupan nyata. Ketiganya itu sangat bersahabat sekali ya, sangat dekat. Their secret of friendship is that they always understand each other, although they have different background and personalities. Nah, rahasia persahabatan mereka itu mereka selalu memahami satu sama lain, walaupun mereka itu berbeda latar belakang dan kepribadiannya. Oke, sudah saya jelaskan ya. Oke, as usual, seperti biasa, kita masuk ke soal. Tara, ya. This is the question number 8 and 10. Okay, thank you. Thank you your answer. Okay. Okay, number 9. What is the text about? Tentang apa teks tersebut? Ya. Tadi teks tadi menjelaskan tentang deskripsi 3 bintang Harry Potter ya. So the answer is D, the description of the start of Harry Potter ya. Jadi mendeskripsikan tentang bintangnya Harry Potter ya, pemain Harry Potter. Okay, the last number 10. She is an open-handed. Nah, open-handed ini sinonimnya apa ya?
Okay, thank you your answer. Okay. Anything else? Maybe you have a different answer? Okay, Miss Tina, thank you. Ya, open-handed. Open-handed itu apa sih artinya tadi? Pemurah, breh. Kalau dalam bahasa Jawa saya itu breh namanya. Kita memberi ya. Jadi persamaannya apa? Kalau breh atau murah hati. Ya, murah hati, maka persamaannya adalah generous. Ya, generous juga maknanya murah hati, banyak memberi ya. So, the answer number 10 is iya, A. Oke, dermawan atau murah hati ya, generous. Oke, thank you very much. That's all for the material tonight. Ya, itu materi untuk malam ini ya, materinya. Maybe any question before closing? Mau ada yang ditanyakan sebelum ditutup ya? Ini mungkin kurang 5 menitan ya. Oh, kurang 10 menit. Oke, alhamdulillah ya, berarti sudah bisa dipahami ya. Maybe this is the last meeting, right? It is the last meeting. Ini pertemuan terakhir ya. Because of on 30th October you will get middle task. Ya, maksud saya pertemuan ini, setelah pertemuan ini kalian apa namanya tes semester ya, UTS ya. Oke, you can study hard ya, you can download record and then study hard when you get free time ya. Jadi disempat-sempatkan saat punya waktu luang, bisa untuk belajar ya. And then I hope ya, saya berharap sekali you can study hard and then don't forget to pray. Walaupun harapan saya kalian bisa belajar lebih giat, jangan lupa juga untuk berdoa. And then I hope when you get middle test, you can get the best score ya, the best score. Saya juga berharap nanti nilai UTS kalian semua bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya, yang paling baik. Especially in my lesson ya. Iya, amin. Semoga saja. Terutama di pelajaran saya, semoga kalian bisa mengerjakan dengan mudah. Untuk materi lain juga tidak ada kendala ya. Jadi biar nilai kalian bagus nanti. Dan saya mohon maaf juga untuk pertemuan bulan September kemarin, karena tidak ada suaranya ya. Jadi mungkin recordnya itu tidak maksimal suaranya. Apalagi saat pembelajaran seperti ini tidak ada suara, kemudian recordnya
juga hasilnya kurang bagus. Mohon maaf, tapi semoga kalian bisa mengikutinya, nanti bisa mengerjakan tes ya. Oke. I think enough. Oke, it's time to take rest ya, waktunya istirahat. Good night, and then have a nice dream ya, semoga mimpi indah. And then, okay, before closing ya, please pray together ya. Kita berdoa. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you very much for your attention, and then you're coming in our class. Okay, and then see you for the next meeting ya. Okay, selesai ya. Saya tutup kalau gitu ya. Oke, terima kasih ya, sama-sama. Oke, you are welcome. Oke, nice to meet you ya. Oke, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.